Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Di masa pandemi ini ibu tetap menghimbau kalian untuk tetap di rumah. Ingat protokol kesehatan. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun. Ketiga, menjaga jarak. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang muslim, kalian bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, kita akan melanjutkan kepada materi tentang pelaksanaan Pancasila masa Orde Baru 1966 hingga 1998 sampai Orde Reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Pada tayangan ini akan disampaikan tentang masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkan Surat Perintah 11 Maret tahun 66 dan ada beberapa tuntutan dari rakyat Indonesia pada saat itu. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktek korupsi yang merajalela. Tuntutan itu dikenal dengan Tritura. Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Kedua, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Dan tiga, turunkan harga. Berikutnya, visi utama pemerintahan pada masa Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tayangan berikutnya tentang kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, perkembangan Growth Development Program per kapita Indonesia yang mencapai lebih baik lagi. Berikutnya, sukses transmigrasi, sukses KB, sukses memerangi buta huruf, sukses waspada pangan, pengangguran minimum, sukses Repelita, sukses gerakan wajib belajar, sukses gerakan nasional orang tua asuh, sukses keamanan dalam negeri, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, dan sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Berikutnya adalah tentang kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Pertama, semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Tiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel. Materi berikutnya adalah tentang bagaimana Pancasila pada masa reformasi. Masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Kelebihan-kelebihan di masa era reformasi. Pertama, berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen UUD 1945. Kedua, menjamin stabilitas politik. Ketiga, mendorong warga negara meningkatkan kapasitas pribadinya. Keempat, kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan. Kelima, lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang kompleks. 6, terbukanya pintu informasi yang begitu lebar. 7, jumlah partai politik tidak dibatasi. 8, politisasi birokrat. Dan ke-9, membangun klientelisme ekonomi. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Yang poin terakhir adalah kekurangan di masa reformasi. Pertama, masyarakat yang terlalu bebas. Kedua, kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan publik. Ketiga, masih banyak pemaksaan yang dilakukan pihak tertentu. Keempat, pendidikan politik rakyat masih rendah. Kelima, masih adanya diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Keenam, masih adanya KKN. Dan yang ketujuh, banyak orang yang salah tafsir mengenai reformasi. Nah, demikianlah anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Semoga kalian bisa menyimak dan kemudian kalian harus membaca lagi supaya lebih memahami isi materi pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan berikan tugas, yaitu mengerjakan tugas mandiri 1.1 yang ada di buku paket PPKN kelas 9. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.